Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Kita berkumpul lagi. Sebelum kita mulai sekolah Minggu, kita satu dulu yuk. Satu dulu dimulai. Saat itu selesai, mari kita nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat semuanya? Mari kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira. Amin.
lingkupi. Saya serahkan kepada hambanya. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang hari yang sudah kami lalui. Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Adik, saya mengajak adik semua membuka dari Alkitab kita, dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat 9. Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kita membacanya sampai ayat yang ke-6 saja ya. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan menutup orang-orang yang menutup engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbatim di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Yang berbahagia kita semua yang sudah mendengarkan
akan membaca dan bahkan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Kristus, saya akan tanya kepada adik semua, jika orang tuamu memberikan perintah kepada kalian untuk pergi ke suatu tempat dan adik-adik belum tahu tempat itu, hanya orang tua memberikan selembar kertas sebagai petunjuk untuk menuju tempat yang akan dituju itu, apakah adik-adik mau melakukan perintah itu? Nah, hari ini kita akan belajar bahwa ada seorang yang bersedia melakukan perintah Tuhan, sekalipun perintah itu berat, bahkan mustahil untuk dilakukan. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, kisah yang kita baca ini, di mana Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk pergi dari negerinya menuju tanah yang sudah Tuhan janjikan, di mana mereka harus berangkat tanpa mereka mengetahui tempat di mana yang akan mereka tuju. Tetapi Bapak Abraham, dia percaya bahwa dia akan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, karena dia percaya bahwa Tuhan akan menyertainya. Bapak Abraham pergi tidak seorang diri. Dia pergi mengajak istrinya yang bernama Sarah dan juga Lot, keponakannya. Mereka pergi menuju tempat yang dijanjikan Tuhan, dan mereka juga membawa harta benda mereka yang dihasilkan dari negeri Haran, di mana mereka tinggal pada saat itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Kristus, bahwa kita harus mengerti, ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, percayalah bahwa Tuhan pun akan memberikan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Bapak Abraham mengajak Sarah istrinya dan keponakan pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Maka mereka pun pergi ke sana. Bapak Abraham percaya bahwa tidak akan Tuhan itu membiarkannya ketika dia harus melakukan perintah ini, karena Tuhan tahu kalau Tuhan membiarkan dan tidak menyertainya, Abraham pasti gagal. Di sini kita lihat bahwa Abraham begitu percaya pada Allah yang sudah berjanji memberikan tanah perjanjian dan juga berjanji menyertai dia. Dia akan menuntun di dalam perjalanan menuju negeri yang dijanjikannya itu. Belajar dari sikap Abraham yang taat dan percaya akan perintah Tuhan. Maka adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, kita juga mau belajar dari hal ini, bahwa ketika Tuhan berkata kepada kita suatu perintah di dalam firman yang kita dengar, baik dari guru-guru sekolah minggu, baik yang kita sudah baca dari firman Tuhan, maka kita harus percaya bahwa itu semua akan Tuhan genapi di dalam penyertaannya. Contoh yang simpel, contoh yang sederhana. Jikalau adik-adik mendengarkan perintah ketika guru-guru sekolah minggu berkata dari firman Tuhan, jangan berbohong. Ketika kita membaca atau mendengar perintah itu, bisa jadi hal itu kita terjadi ketika kita esok hari lupa membereskan buku pelajaran, mengerjakan PR, bahkan belajar untuk ulangan besok. Kita lupa. Lalu adik-adik berkata kepada mama atau papa kalian, "Papa, besok aku nggak mau sekolah. Aku sakit, badanku panas." Hal ini
kalian lakukan untuk apa? Supaya adik-adik tidak mendapatkan hukuman. Dan ini adalah kebohongan yang sudah dilakukan. Adik-adik harus percaya, ketika adik-adik berbohong, meskipun orang tua kalian tidak tahu, ingat, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai ataupun melihat setiap tindakan anak-anaknya, dan Dia akan menegur ketika adik-adik melakukan kebohongan itu. Seharusnya yang adik lakukan adalah jujur, berkata pada orang tua, "Pak, Ma, aku lupa beresin buku, aku lupa mengerjakan PR, aku lupa harus belajar karena harus ada ulangan besok." Meskipun resikonya kalian harus terima dimarahi, atau besok kalian nilainya jelek, atau kalian harus disetrap oleh guru, itu kalian harus terima. Mengapa? Itu adalah resiko kalian. Karena kalian apa? Mungkin kalian banyak main, mungkin kalian apa? Kalian banyak melakukan aktivitas di luar sana yang tidak mengingat akan ada tugas pelajaran yang harus kalian kerjakan. Mungkin resikonya kalian dimarahi oleh orang tua kalian. Nah, tetapi ingat adik-adik, ketika kita berkata jujur, Tuhan akan senang melihat adik-adik, dan orang tua pun akan menerima nilai yang kalian terima, karena itu memang hasil kalian, karena memang itu adalah kejujuran kalian di saat kalian mengerjakan PR. Ini hal yang simpel, hal yang sederhana. Ketika kita mendengar atau membaca tentang perintah Tuhan, jangan berbohong, maka kita tidak harus berbohong. Yang kedua, ketika kita juga membaca firman Tuhan, jangan takut. Nah, adik-adik, saya mau tanya, siapa di sini yang masih takut jika adik-adik tidur sendiri? Atau adik-adik mau ke toilet malam-malam takut ada yang mengawasi. Nah, firman Tuhan katakan dalam firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dia yang akan berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Ketika kalian dikatakan jangan takut, Tuhan akan menyertai kalian. Tuhan akan menolong kalian, melindungi kalian. Jika kalian tidur, lampu dipadamkan atau dimatikan, kalian merasa takut, tidak bisa melakukan sesuatu hal, sehingga membuat kalian gelisah di dalam kegelapan itu. Atau ketika kalian mau melakukan sesuatu, pulang malam, kalian lewat di jalan yang sepi, kalian merasa takut. Ingat, ada Tuhan yang menyertai kalian. Jadi adik-adik yang kasih Kristus, kita mau belajar, kita mau taat dengan perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan pasti menyertai kita, pasti menolong kita. Jadi adik-adik yang dikasih Kristus, pada pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, dari kitab Kejadian tentang Abram, bagaimana dia percaya pada Tuhan. Kita pun harus percaya dan taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini tentang firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk percaya dan taat di dalam setiap melakukan perintah yang Tuhan berikan bagi kami, baik yang kami baca oleh firman Tuhan di Alkitab maupun kami dengar dari renungan firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan, persiapkan persembahan kalian. Mari kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Sebelum kita menerima berkat Tuhan dan bersyafaat, kita mari kita nyanyikan lagu terima kasih Tuhan. Tuhan
Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Khusus Tuhan, ketika kami sudah dinyatakan naik kelas, untuk kami boleh bersyukur ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk kami bisa diterima di mana tempat kami akan melanjutkan sekolah lagi ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami di tempat yang baru, di suasana yang baru, untuk kami bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri kami di lingkungan yang baru di mana kami akan bersekolah nanti. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk orang tua kami yang sudah Tuhan berkati di dalam usahanya, di dalam apapun yang dia kerjakan, sehingga menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan di dalam pasca robah yang akan menjadi Indonesia dari musim panas, musim hujan, bahkan juga dalam situasi pandemi virus corona ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami kesehatan sepanjang hari. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap makanan, minuman yang boleh kami nikmati di setiap harinya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami ucap syukur meskipun kami masih beribadah secara online, Tuhan masih memberkati, dan juga Tuhan memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang terus mengambil pelayanan di dalam online ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka dari pekerjaan mereka, keluarga mereka, sekolah mereka, dan juga Tuhan sediakan menolong mereka di dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan sediakan memberkati kami untuk kami melewati melalui satu minggu yang akan kami jalani ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Kristus, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa saat teduh ibadah sekolah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati.